Ini rame-rame lagi ada apa sih Besti? Janji nggak emot peluk, janji nggak cut off. Di sosial media gue tuh lagi rame banget notifikasinya, baik itu di DM, di komen, di mention, atau bahkan yang berseliweran di FYP konten-konten yang menyudutkan gue. Sampai bahkan gue harus kehilangan 100.000 followers. Gue nggak masalah, gue tahu ini kesalahan gue dan tidak dipungkiri karena kelalaian gue yang terpancing pertanyaan di suatu acara. Ini terjadilah. Dan karena itu gua Bella Tobing secara pribadi ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan yang gue buat sampai harus menyakiti, menyinggung, menyudutkan beberapa pihak. Parahnya lagi karena kesalahan yang gue buat sehingga banyak asumsi yang berseliweran di mana-mana. Oleh karena itu gue ngebuat video ini untuk pertama kalinya ingin meluruskan beberapa hal karena sudah terlanjur menjadi konsumsi publik. Kalian juga pasti udah nonton video sebelah ya karena viewersnya banyak banget sampai belasan juta gak sih? Dan karena itu gue buat video ini. Gue juga udah buat beberapa catatan yang berisi beberapa poin yang menurut gue penting untuk digarisbawahi. Jadi langsung aja kita kupas secara tuntas. Sebelum gue ngebahas permasalahan ini lebih jauh, gue mau ngasih tahu ke kalian terlebih dahulu bahwa ketika gue dihubungin oleh tim kreatif dari program acara tersebut melalui chat WhatsApp, gue ada bertanya dan ini dia bukti chatnya. Pertanyaan gue adalah, ini akan ngebahas apa ya kak sebelumnya? Dijawab tentang karirnya, personal life, sama kesibukannya sekarang aja sih kak. Dan begitu gue sampai di lokasi, gue nanya lagi nih untuk make sure, kak ini nanti akan ngebahas apa sih? Dan masih dijawab dengan jawaban yang sama, yaitu tentang perjalanan karirnya. Oh, gue pikir aman dong. Dan tim kreatifnya juga menambahkan kalau semisal ada hal-hal yang tidak ingin dibicarakan, atau mungkin ingin di-cut, atau mungkin ingin disensor, bilang aja, nanti kita bisa bantu. Sekali lagi gue berpikir, oke, kayaknya ini aman deh. Ketika acaranya berlangsung sebenarnya tuh awal-awal enak banget flow-nya, tapi makin kesini makin kesana, tiba-tiba ditanyain orang lain. Dan gue jadi kaget, gue bingung, kok dia bisa tahu? Karena sebenarnya gue juga nggak pernah nge-blow up itu di sosial media gue. Kalaupun gue ditanyain, especially di komen TikTok konten gue, itu gue selalu diemin. Dan ketika gue ditanya pas gue lagi live streaming, itu gue cenderung tidak menjawab dan tidak merespon. Kalaupun gue ngerespon, gue pasti hanya akan bilang, oh gue punya masalah personal, gue sudah tidak cocok. Udah, selesai. Tetapi gue melakukan kesalahan di mana gue terpancing untuk menjawab pertanyaan tersebut yang seharusnya bisa aja gue bilang untuk gak mau jawab. Menyadari kesalahan gue bukan bermaksud untuk menjual nama, gue setelah dari acara tersebut nge-WhatsApp tim kreatif dari program acara tersebut untuk mentiadakan scene dari bagian pertanyaan yang melibatkan pihak orang lain. Dan ini bukti chatnya. Gue paham betul statement gue itu bisa menjadi bumerang buat gue, di mana gue bisa menimbulkan banyak kesalahpahaman dan juga asumsi. Gue juga tahu bahwa ini akan menimbulkan pro dan kontra, yang mana itu sama sekali bukan hal yang gue pengenin. Tetapi begitu gue ngeliat videonya, juga bahkan sampai promosinya dan ke judul videonya, gue agak ngerasa kayak what the. Oke, nasi sudah menjadi bubur, ternyata hal yang sudah terlanjur terucap sudah tidak bisa ditarik lagi. Yang bisa gue perjuangin waktu itu hanyalah judul videonya. Jadi gue minta untuk judul video diganti, dan akhirnya disetujui. Sekarang tugas gue adalah meluruskan apa yang udah kalian tahu. Dan gue mau mulai untuk menanggapi video sebelah. Ini masalahnya super sepele sebenarnya menurut gue. Berawal di bulan Juni 2021. Tunggu, kok yang diceritain yang bulan Juni doang? Yang awal-awal enggak? Oke, sebentar lanjut lagi ya. Pas pandemi juga tuh waktu itu. Beliau sebagai kakak yang baik, kayak gue gak mau bikin lo repot. Kalau menurut gue ya, bukannya lu gak mau gue repot, tetapi lebih tepatnya lu menganggap hal tersebut remeh. Kenapa gue bisa bilang begitu? Dimana pada saat itu kasus COVID lagi naik-naik ya. Kita tahu semua virus Delta, PPKM dibuat. Nah, informasi dari pemerintah itu bilang bahwa kita berpapasan aja itu bisa kena. Makanya dianjurkan untuk double masker. Dan bahkan banyak pihak yang kurang beruntung mendapatkan dampak yang tidak mengenakan akibat COVID tersebut. Seperti diusir dari tempat tinggal, apartemen, hotel, ataupun kosan. Dikucilkan. Dan kita juga tahu kalau pada saat itu rumah sakit dan semua fasilitas COVID itu penuh karena banyaknya kasus harian. Seperti disebutkan, gue sebagai kakak yang baik melihat beliau ini tuh sebagai adik gue yang mana tinggal merantau, jauh dari gue, pendapatan belum jelas dan masih kuliah. Jadi gue sebagai kakak yang baik berusaha untuk mengingatkan beliau untuk lebih mematuhi peraturan protokol kesehatan yang ada pada saat itu. Seperti diam di rumah, pakai masker double, jaga jarak. Dan karena sekali lagi gue sebagai kakak yang baik gak mau beliau merasakan apa yang dirasakan orang-orang kurang beruntung di luar sana yang terdampak COVID. Oke, sebentar lanjut lagi. Sakit banget, badanku kayak lumpuh. Dari setelah Gunung Perahu itu, gue inget banget. Mungkin masih ada juga di archive instastory-nya beliau bahwa beliau ini tuh jatuh sakit dan sudah dipastikan oleh beliau sendiri dengan kata-kata yang ada di instastory tersebut bilang
Tapi gue nggak COVID ya, soalnya gue masih bisa nyium dan ngerasain makanan. Coba deh di scroll lagi archive-nya. Dan di sini gue nge-reply ke story beliau, menjelaskan bahwa ada yang namanya pasien tanpa gejala atau OTG, dan itu bisa membahayakan banyak orang. Gue melihat beliau ini sebagai orang yang sudah memiliki banyak followers, dan maksud gue tuh banyak orang yang nontonin lu. Kasian nama lu, kasian kerja keras lu. Kalau lu kena COVID, siapa yang berani nolong? Banyak yang ditinggalkan keluarganya aja gara-gara COVID itu gak bisa dimandiin. Lu tuh tinggal sendiri ngerantau di kota orang. Dan itu tidak dihimbau. Karena bahkan beliau tidak memakai masker ketika manjat gunung. Alasannya sih karena semua udah antigen. Dan sebelum positif COVID pun, beliau juga sering kok keluar tanpa masker. Menerima kedatangan followers atau teman tanpa memakai masker. Ini perlu gue garis bawahi ya. Kalau ini kejadiannya waktu COVID lagi marak-maraknya dan naik-naiknya setelah new normal. Jadi kita semua masih pada kayak panik. Lo tuh kalau kena COVID bisa diusir sama bapak kos lo, bla 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 bla. Bla 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 blanya itu apa? Biar lebih jelas gue ada bukti chatnya. Jadi kalian nilai sendiri aja apakah hal yang gue ucapkan seperti apa yang diintonasikan oleh saudara ini. Dari perahu aku beneran kena COVID. Bla 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 sesuatu. Bla bla blanya itu apa? Pakai emot peluk waktu itu. Give, peluk. Dia langsung cut off. Kalau menurut gua sih ya, banyak yang dikurang-kurangin dan dilebih-lebihin. Mungkin masih ada di archive instastory beliau, kalau beliau nggak keberatan untuk nge-scroll. Di saat beliau ini masih COVID, masih bisa terima tamu, masih bisa foto bareng, masih bisa nerima barang pemberian dari followers, dan sebagainya yang mana tidak cocok seperti yang beliau ucap tadi hampir lumpuh tersebut dan bahkan hampir meninggal. Dan intonasi yang diucapkan beliau ini pun juga menurut gue tidak sesuai dengan apa yang gue kirim melalui chat WhatsApp gue. Dan tujuan gue untuk bilang hal tersebut adalah supaya beliau tidak melakukan sesuatu dengan gegabah hanya karena kesenangan semata. Karena banyak hal dalam kehidupan, baik itu mau yang besar atau yang kecil, ada dampak dan resikonya terhadap kita. Jadi gue gak mau beliau merasakan hal buruk tersebut. Dan kalau menurut gue, ketika lo sendiri tidak yakin sama ingatan lo akan sesuatu apalagi tanpa bukti, lebih baik jangan buat publik berasumsi gak sih? Dan ngakak sih gue waktu gue baca dan dengar ketika yang digaris besari itu adalah emoji peluk atau gif ya. Gue sebenarnya gak mempermasalahkan hal tersebut. FYI, gue kasih tau ya, dulu gue sama beliau ini satu manajer. Kenapa satu manajer? Karena beliau ini dulu masih awam dengan dunia perkonten kreatoran, nggak tahu harga, nggak tahu sistemnya. Jadi oleh karena itu gue menawarkan diri untuk manajer gue bantu dan handle beliau agar beliau tuh bisa lebih berkembang dan juga punya banyak endorsan. Gue juga punya sekretaris ya, yang mana sekretarisnya itu adalah tidak lain tidak bukan istri dari manajer gue sendiri yang profesi utamanya adalah dokter yang menangani pasien COVID. Dan tanpa beliau ini tahu, gue sering banget tektokan sama manajer gue juga istrinya mengenai kondisi beliau yang waktu itu lagi sakit COVID. Gue nggak lepas perhatian gitu aja dan sangat berharap kalau beliau itu bisa cepat recovery. Dan beliau nggak tahu hal itu. Tapi mungkin kalian boleh tanya langsung ya ke mantan manajer gue dan juga istri. Nah, yang buat gue kurang suka dari sikap beliau ketika beliau ini kena dan terbukti positif COVID, bukan maksudnya belajar dari kesalahan ya, atau kecerobohan yang dibuat, tapi malah buat statement dengan kata-kata yang kurang pantas di instastory, menuduh siapa nih yang menularkan virus ke gue. Dan kalau gue nggak salah nih, postingan instastory itu sudah di take down, jadi kayaknya udah nggak bisa di scroll lagi deh. Atau mungkin beliau masih ingat, atau malah udah lupa karena nggak introspeksi diri. Ya, instastory itu di take down karena bukan gue aja yang merasa terganggu, tapi banyak orang yang merasa terganggu. Dan statement beliau yang bilang gue langsung nge-cut off, sebenarnya enggak. Meskipun gue sedang bermasalah dengan beliau, sampai mungkin memutuskan untuk gue meng-cut off beliau, gue tidak meng-cut off beliau dari manajemen gue atau dari manajer gue. Karena kenapa? Gue tidak mau menutup rezeki orang. Gue gak mau main langsung ninggalin gitu aja. Sampai akhirnya ada satu keputusan di mana manajer gue harus fokus dengan gue dan tidak bisa menghandle banyak talent. Itu pun gue kasih waktu 1 bulan untuk beliau bisa cari manajer baru. Gak main langsung cut off gitu aja. Boleh tanya ke mantan manajer gue waktu itu. Dan kalian dari situ bisa melihat dan juga menilai bahwa gue gak langsung main nge-cut off orang gitu aja. Gue tarik lagi kata-kata yang udah gue ucapkan sebelumnya, bahwa masalah ini bukan hanya dari bulan Juni gara-gara COVID. Gue gak gila. Tetapi jauh sebelum itu. Dari awal pertama aja sebenarnya gue udah gak srek. Tetapi gue tidak terlalu memusingkan. Karena pasti setiap orang punya sisi baik dan sisi buruk tanpa terkecuali gue. Yang bisa ditoleransi dan juga dimaklumi. Tetapi puncak limit gue ya di bulan Juni itu tersebut. Kalau beliau sampai bahas yang lain, gue akan buka yang lain juga. Berhubung beliau cuma bahas yang COVID, jadi gue hanya akan bahas yang COVID.